Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita mau ngebahas tentang perempuan atau gadis cantik yang ada di Jepang. Oke, kali ini langsung saja, yaitu Junko Furuta. Junko Furuta adalah gadis berumur 16 tahun asal Misato, Prefektur Saitama. Dia adalah gadis yang sangat cantik. Karena kecantikannya, dia menjadi sangat populer di sekolahnya, SMA Yashio Minami. Dan kepopulerannya mengantarkannya menjadi korban penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh remaja lelaki yang memiliki koneksi dengan Yakuza. Kasus ini terjadi pada akhir tahun 1980-an. Junko Furuta lahir pada tanggal 22 November 1971. Ia tinggal bersama orang tua, kakak, dan adik laki-lakinya. Sama seperti siswi SMA di Jepang pada umumnya, Furuta melakukan kerja paruh waktu hingga petang usai pulang sekolah. Awal kasusnya nih, dimulai ketika seorang lelaki bernama Hiroshi Miyano yang punya reputasi sebagai tukang bully dan memiliki koneksi dengan Yakuza tertarik pada kecantikannya. Biasanya Miyano dan kawan-kawannya menyukai perempuan yang nakal, suka minum alkohol, merokok, atau pakai narkoba, sama seperti yang mereka lakukan. Tapi justru anak baik-baik seperti Junko akan direndahkan oleh geng seperti itu. Namun suatu hari Miyano membuat pengecualian. Ia tertarik pada paras Junko Furuta. Miyano menyatakan cinta, namun Junko menolak dengan alasan ia sedang tak berminat pacaran. Selama ini semua siswa di sekolah menaati kemauan Miyano, apalagi kalau bukan karena mereka takut pada teman-teman Yakuzanya, ya kan? Nah, Miyano dan koneksi Yakuzanya pamer kekuasaan dengan cara menebar dan mengeksploitasi ketakutan orang lain. Sehingga penolakan dari Junko Furuta membuat Miyano marah besar. Nah, berjalannya waktu, malam hari pada pukul 8.30 pada tanggal 25 November 1988, Junko Furuta itu pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Sayangnya, saat itu Miyano dan Nobuharu Minato, kawannya Miyano, sedang berkeliaran di Misato untuk merampok dan memperkosa wanita lokal. Mereka kemudian melihat Junko Furuta yang mengendarai sepeda, dan disitulah Miyano punya cara untuk bersekongkol dengan Minato. Atas perintah Miyano, Minato menendang sepeda Junko Furuta hingga dia terjatuh. Minato lalu kabur, sementara Miyano berpura-pura baru datang dan menawarkan diri untuk mengantarkan Junko Furuta pulang. Furuta tak menolak dong, pasti dia mau untuk diantarkannya. Namun, ternyata ia itu diarahkan ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi kejadian jatuhnya sepeda tadi. Nah, di sini nih, Miyano mulai melancarkan ancaman, memamerkan kekuasaan dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza, yaitu menakut-nakuti Junko itu dengan cara dia punya koneksi dengan Yakuza. Oleh Miyano, kemudian Furuta itu dibawa ke hotel dan Miyano itu menghubungi dua orang temannya, yaitu Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Minato menyusul dan keempatnya membawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase Adachi. Miyano dan ketiga kawannya punya rekam jejak pemerkosaan terhadap perempuan secara beramai-ramai. Para lelaki itu mengatakan pada Furuta bahwa mereka tahu di mana Furuta tinggal dari buku catatan yang ada di dalam tasnya. Nah, kemudian mereka mengancam bahwa mereka akan mengirim Yakuza dan akan membunuh keluarganya jika dia berusaha kabur. Lalu, pada tanggal 27 November 1988, orang tua Junko Furuta menelpon pihak kepolisian karena anaknya tak kunjung pulang. Ternyata, untuk menghindari pencarian oleh polisi, Miyano memaksa Furuta berbohong bahwa dirinya sedang ingin menyendiri selama beberapa hari di tempat temannya dan meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Sementara ketika di rumah Minato, orang tua Minato tak curiga karena Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari salah satu temannya tersebut. Oke, meski tak sepenuhnya percaya, keluarga Minato memilih untuk diam sebab takut dengan Yakuza kenalannya Miyano. Minato juga adalah remaja yang bersikap kasar kepada kedua orang tuanya. Di rumah itulah selama kurang lebih 40 hari ke depan, Furuta berkali-kali mendapat penyiksaan yang tingkat kekejamannya melewati logika kemanusiaan. Bukan hanya oleh keempat lelaki itu,
Tapi teman-teman Yakuzanya seringkali diundang untuk turut menyiksa Junko Furuta. Junko Furuta diperkosa sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir oleh para lelaki itu. Nah, gadis paling populer di sekolah itu bahkan juga dijadikan sasaran kekerasan fisik. Seringkali ia dipukuli, tubuhnya digantung di atas plafon, dan diperlakukan seperti karung tinju. Dan tak jarang perutnya pun dihantam sama barbel. Dan di sini Junko Furuta memang dikasih makan, tapi dia dipaksa makan kecoa hidup dan minumnya adalah urinnya sendiri. Beberapa bagian dari tubuhnya dibakar, ditempelin panas atau dibakar dengan rokok dan korek api. Bahkan beberapa bagian tubuhnya itu ditusuk sama jarum jahit. Dalam kondisi yang demikian brutal, Furuta dipaksa untuk bermasturbasi di depan para pelaku. Benda-benda asing yang tak masuk akal dimasukkan ke kemaluan dan anusnya sehingga mengakibatkan pendarahan. Kurang lebih 16 hari masa penyekapan Furuta, ada seorang pria yang diintimidasi oleh para pelaku untuk memperkosa Furuta. Lalu dia melaporkan insiden itu ke saudaranya. Saudaranya pun meminta orang tuanya untuk memanggil polisi dan memeriksa rumah Minato. Tapi di sini ada yang dirasa janggal karena polisi itu sudah disogok oleh Minato. Mungkin dikasih duit atau apa ya, mungkin kita nggak tahu. Dan kejanggalan itu benar. Kedua polisi itu ternyata tak memeriksa isi rumah dengan keyakinan bahwa undangan pemeriksaan itu sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahwa tak ada gadis satupun di rumah Minato. Lalu pada kemudian hari, pada akhirnya kasus ini, kedua polisi ini tersebut dipecat secara tidak hormat karena menjalankan tugas tidak sesuai prosedur. Oke. Polisi disogok, semuanya disogok. Aduh, parah juga nih, kacau. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, Junko Furuta mencoba menelpon pihak kepolisian. Namun upayanya digagalkan oleh Miyano. Junko Furuta kemudian dihukum, kakinya disiram sama bensin, dibakar, sementara anusnya dimasukin botol besar hingga mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Nah, sampailah nih di titik paling puncak. Di sini Junko Furuta meminta agar dirinya dibunuh saja agar penderitaannya itu berakhir gitu. Udah gak merasakan rasa sakit atau udah gak ngerasain dianiaya lagi. Namun para pelaku menolak dan malah memaksanya tidur di balkon. Padahal saat itu musim dingin. Karena kerasnya siksaan, ia akhirnya kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya. Furuta lalu dipukuli karena mengotori karpet. Dia juga tidak dapat makan dan minum karena seringkali dia pasti muntah. Nah, memasuki Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta berubah. Wajahnya bengkak dan luka-luka di sekujur tubuhnya itu mulai membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Para pelaku kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain untuk diperkosa meski tidak disekap seperti Junko Furuta. Lalu pada tanggal 4 Januari 1989, para pelaku melakukan siksaannya lagi. Mereka memukuli Furuta dan terus-menerus melemparkan barbel ke badannya, menendang dan meninju dan meletakkan lilin di kedua kelopak matanya. Lalu mereka memposisikan Furuta itu berdiri dan memukul kakinya dengan tongkat. Pada titik ini dia jatuh. Pendaharannya sangat deras sampai nanah muncul dari luka bakarnya yang terinfeksi. Keempat anak laki-laki itu menutupi tangan mereka dengan kantong plastik. Mereka terus memukulinya dan pada akhirnya menuangkan cairan ke paha, lengan, wajah, dan perutnya. Lalu mereka membakarnya lagi. Furuta diduga melakukan upaya untuk memadamkan api, tetapi lambat laun tubuhnya menjadi tidak responsif. Furuta akhirnya meninggal setelah serangan yang berlangsung selama 2 jam pada hari itu. Takut tertangkap polisi, para pelaku kemudian membungkus tubuh Furuta dengan selimut, menempatkannya di drum bervolume 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum itu ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo, kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Beberapa pelaku ditangkap pada akhir Januari 1989 atas kasus pemerkosaan gadis lain. Lalu, pada 29 Maret, setelah diinterogasi lebih lanjut, mereka mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap Junko Furuta dan menyeret pelaku lainnya. Drum berisi tubuh Furuta ditemukan keesokan harinya pada tanggal 30 Maret 1989. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku. Namun, vonis terhadap pelaku dirasa tidak adil dalam pandangan masyarakat. Yang paling ringan adalah hukuman penjara 7 tahun, sementara yang terberat 20 tahun. Hakim kesulitan memenuhi tekanan publik sebab para pelaku masih di bawah umur. Nah, kemudian nih, Junko Furuta dimakamkan pada tanggal 2 April 1989.
keluarga dan teman-teman dekatnya itu hadir di sana bersama kesedihan yang mendalam. Nah, itu semua cerita dari gadis cantik Junko Furuta. Oke, kalau kalian ada yang pengen dibahas lagi tentang cerita-cerita atau fakta-fakta atau konspirasi lain, silahkan komen di bawah ini. Oke, saya mau mengingatkan tetap stay di rumah dan jangan kemana-mana. Bantu tenaga medis untuk mengurangi rantai populasi virus COVID-19. Oke, stay safe guys. Dan jangan lupa untuk yang baru datang atau baru klik video ini, jangan lupa di subscribe, di like jika kalian suka dengan konten ini, dan di share ke teman-teman kalian biar informasi ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih, bye.